Halo teman-teman, di depan saya sudah ada HP mungil yang ganas, yaitu XZ2 Compact. Iya, dia mungil, ini hanya 5 in layarnya. Coba ya kalau kita bandingin dengan Sharp Aquos R3 yang 6,2 in ya jauh banget. Tapi kenapa versi compact dari Sony selalu punya segmen tersendiri? Ya karena dia enak digenggam. Dia simple, mungil, dan untuk saat ini HP dengan layar 5 in sudah sangat jarang kita temui ya. Paling-paling yang ada ya HP-HP yang dulu-dulu banget dengan spek yang pasti spek biasa ya, low end. Tapi untuk XZ2 Compact ini dia HP mungil dengan spek dewa, spek tinggi. Jadi apa saja yang membuat dia ini istimewa? Kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya jelas dari layarnya. Saya tidak tahu ya, apakah layarnya ini bisa dijadikan satu kelebihan atau kekurangan. Layarnya 5 in dengan IPS LCD 1080 kali 2160 pixel. Jadi ini sudah tajam banget. Untuk kepadatan pixelnya, untuk layar yang kecil pasti semakin kecil semakin tajam ya. Jadi untuk nonton film, nonton YouTube itu enak. Coba deh kita mau coba untuk gambar videonya. Kalau kita nonton YouTube, iya. Seperti biasa kita akan buka video 4K. Video 4K Sony. Oke, kita mau coba lihat. Sony 4K demo. Kita gedein. Wake up. Open your eyes. This is Sony 4K. Beyond 4 times. Gambar dan suaranya cakep banget ya. Dia seperti biasa Sony selalu ada dua speaker, atas dan bawah. Dan speakernya bukan kaleng-kaleng, ini speakernya bagus banget. Suaranya juga kencang untuk HP semungil ini. Tapi memang ada satu yang berbeda. It is a world Nah ini dia. familiar, Kalau di yet filled with fresh revelations. A young planet. Kalau di XZ2 yang big, itu selalu ada pilihan untuk getaran dinamisnya ya. Tetapi di XZ2 Compact ini tidak ada. Dia hanya volume media saja tanpa ada getaran dinamisnya. Jadi sepertinya di decrease ya. Jadi kayak dikurangi fiturnya. Ya tapi nggak masalah sih. Saya sendiri terus terang nggak pernah pakai fitur getaran dinamis. Karena menurut saya itu boros baterai dan sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Karena kita pegang HP-nya pun seringkali nggak sih pegang kalau nonton film. Kita taruh di meja atau di stand HP. Jadi lebih enak nontonnya. Kemudian dari segi kamera, Sony masih mempertahankan single kamera belakang 19 megapiksel dan juga kamera depan juga masih single juga. Kamera depannya berapa megapiksel ya? Coba kita lihat ya. Kamera depan. Oke, kita setting 5 megapiksel. 5 megapiksel kamera depan dan 19 megapiksel kamera belakang. Tapi, walaupun Sony selalu setia dengan 19 megapiksel kameranya, tetapi seperti kita tahu, kualitas kamera Sony itu selalu lebih unggul daripada HP-HP yang lain. Jadi, HP lain udah pakai AI, Sony sendiri nggak perlu pakai AI-AI-nan, dia udah sensor kameranya udah bisa melacak objek ya. Jadi, dari dulu sih sensor kameranya udah canggih banget kalau Sony sih. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, itu untuk kameranya. Oh iya, Sony ini juga untuk mode kameranya macam-macam ya. Kalau misalnya kita pilih yang mode video, nah modenya ini ada banyak, ada efek kreatifnya. Ini biasanya anak-anak saya suka. Izinkan, izinkan, izinkan. Oke. Oh, sebentar. Efek kreatif. Ada lagi yang lain kah? Tapi belum di-download. Ya sebenarnya ada beberapa efek ya, kayak ada efek 3D dan sebagainya, tapi kita harus download dulu. Kemudian
Untuk videonya juga dia sudah support 960 fps Full HD slow motion. Kita mau coba ya untuk video yang slow motionnya. Maaf, kita masuk ke mode dulu. Mode slow motion dulu. Kita pilih yang gerak lambat. Oke, kita mulai. Ini kita gerakannya cepat ya. Terus kita mulai slow motionnya. Oke, baru kita matikan. Oke, sebentar. Ini ada nyamuk. Oke, kita mau lihat hasilnya. Oh, ini kita bikin ya. Lihat hasilnya. Ini kita gerakannya cepat ya. Terus. Iya, itu mode slow motionnya. Mulai slow motionnya. Oke, itu apalagi ya? Dengan Snapdragon 845, sudah pasti Sony XZ2 ini nggak bisa diremehkan. Dia performanya pasti tinggi banget dengan Snapdragon 845, kemudian RAM-nya dia sudah 4 GB RAM tentang ponsel. Iya betul, RAM-nya 4 GB. Kita masuk ke udah developer option, opsi lanjutan. Ya, memorinya 3,9 GB memori. Jadi ini 4 GB ya. Kemudian internal memorinya, internal storage, penyimpanan. Ya, 64 GB. Jadi walaupun ini HP mungil, tapi sudah 464, Snapdragon 845. Ini sudah pasti cakep banget ya. Buat main game berat pun pasti bakalan bagus banget. Kemudian di bagian bawahnya ini ada Type-C fast charging. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari XZ2 biasa. Kalau dia kan sudah support 18 watt ya, atau Qualcomm 3 ampere. XZ2 juga sudah support sih, tapi bedanya kalau yang XZ2 Big itu dia sudah support wireless charging, sementara XZ2 Compact ini wireless chargingnya ditiadakan. Jadi hanya ada yang cas biasa ya, Type-C. Tapi jangan khawatir karena sudah fast charging. Nah, baterainya sendiri ya pasti karena bentuknya lebih kecil, baterainya pun mengalami penurunan. Dia baterainya sebesar 2870 mAh. 2870 mAh ini kalau untuk pemakaian biasa itu bisa bertahan sampai 23 jam. Jadi ya seharian. Tapi kalau dipakai untuk main game atau nonton film, ya setengah hari aja mungkin sudah nggak kuat kali yang empot-empotan lah. Tapi ya karena tadi support fast charging, jadi jangan khawatir, ngecasnya cepet kok. Nggak nyampe 1 jam udah penuh 100%. Kemudian seperti biasa layarnya ini 2,5D dan mungil, jadi enak digenggam, pengoperasiannya pun pakai satu tangan juga oke. Cuma kekurangannya dengan layar yang kecil ini, itu kita jadi susah ngetiknya ya. Kayak misalnya kita mau ngetik, pakai apa ya? Pakai ini aja deh. Chrome. Terima dan lanjutkan lain kali. Oke, kita coba ketik ya. Bagaimana kabar kalian? Ya, jadi bisa dilihat ya. Tulisannya bisa salah-salah pencet karena kita biasa pakai HP layar yang besar 6 in ya. Tiba-tiba suruh pakai yang layar 5 in. Jadi pasti butuh penyesuaian. Tapi untuk modelnya sih ya nggak usah diragukan lagi, ini cakep banget. Kemudian untuk yang XZ2 itu biasanya slotnya di atas ya. Nah, ini di samping sebelah kiri. Dan ini lebih tebal loh daripada XZ2 yang biasa. XZ2 biasa itu memang bentuknya sama-sama membulat begini, cembung, tapi dia agak tipis. Ya lebih tipis daripada ini. Nah, ini sementara ini tebal sekali tuh. Kalian bisa lihat ya, ini tebal. Tapi saya rasa itulah yang bikin dia unik. Penempatan fingerprintnya walaupun nggak proporsional, tapi masih mending daripada yang XZ2 biasa. Karena XZ2 biasa itu di tengah banget, sementara ini kesannya jadi agak naik. Jadi masih tetap agak enak sih dibanding yang XZ2 biasa, karena posisinya jadi lebih naik. IP68 pastinya dengan NFC selalu disematkan di HP-HP Jepang. Jadi jangan khawatir, ini masih anti air, siap untuk fotografi bawah air. Karena Sony selalu disematkan dengan tombol shutter tambahan. Jadi kalau kalian di dalam air bisa ambil foto dengan tekan tombol shutter tambahannya. Jadi nggak perlu sentuh-sentuh layar karena layarnya pasti sudah nggak sensitif kalau di dalam air. Nah, itu dia
Jadi, kelebihannya ya banyak kelebihannya, kekurangannya bentuknya aja kecil sama tadi ya dikurangi beberapa fitur, wireless chargingnya, terus getaran dinamisnya, sama yang kekurangannya selalu ada itu adalah nggak ada jack audionya, colokan jack audionya nggak ada di tipe XZ2 sampai XZ3. Dan itu jadi satu kekurangan karena saya sendiri nggak terlalu suka pakai Bluetooth Bluetooth ini ya, apa namanya, Bluetooth headset Bluetooth. Saya lebih suka pakai yang konvensional yang biasa begini karena satu harganya murah juga, kalau rusak tinggal beli lagi. Kemudian saya agak takut kalau pakai Bluetooth headset itu, saya takut radiasinya ya. Katanya sih ada radiasinya untuk Bluetoothnya yang di otak itu, jadi ya saya agak takut sih. Tapi nggak tahu deh itu sudah terbukti atau belum. Yang jelas itu, dan pasti headset Bluetooth itu kalau yang murahan baterainya cepat habis, kalau yang mahal ya harganya mahal. Oke, ini harganya 1.350.000. Nanti kalian bisa beli di link deskripsinya. Linknya di Tokopedia ada ya, di Bayu Jepang. Nanti di bagian bawah nanti tak kasih linknya. Kalian bisa lihat. Oke, itu saja. Semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih.